Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya di sini Rio Aditya Pratama untuk menyampaikan materi Customer Relationship Management yang akan kita presentasikan bersama. Oke, kita lanjut ya. Sini definisi CRM. CRM Customer Relationship Management yaitu adalah strategi bisnis yang mengintegrasikan proses dan fungsi internal dan jaringan eksternal untuk menciptakan dan memberikan nilai bagi pelanggan. Mungkin di sini dalam artian di sini CRM itu yaitu pendekatan secara langsung yang mencakup proses atau budaya dari perusahaan, teknologi dan strategi pemasaran yang diarahkan untuk mengenali, menarik, mempertahankan dan mengembangkan pelanggan yang bernilai melalui pemahaman mendalam atas kebutuhan dan perilaku mereka. Ya, mungkin di sini dalam arti di sini kita menarik pelanggan. Oke, lanjut di sini eh, tujuan CRM. Tujuan CRM yaitu di sini untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta memperluas pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitas. Dan CRM juga membantu dalam efisiensi operasional, retensi pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Nah, di sini secara kesimpulan dari tujuan CRM ini yaitu untuk menciptakan hubungan pelanggan yang kuat, berkelanjutan dan bernilai tinggi dengan mengintegrasikan strategi bisnis, proses, budaya, dan teknologi yang berfokus pada pelanggan. Dan di sini juga CRM bukan sekedar alat penjualan, melainkan filsafat manajemen berbasis pelanggan. Nah, di sini CRM didirikan pada 4 prinsip. Yang pertama yaitu pelanggan harus dikelola sebagai aset penting. Yang kedua, tidak semua pelanggan sama-sama diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga, pelanggan bervariasi dalam kebutuhan, preferensi, dan perilaku pembelian mereka. Yang terakhir yaitu dengan lebih memahami pelanggan mereka, perusahaan dapat menyesuaikan penawaran mereka untuk memaksimalkan nilai keseluruhan mereka. Di sini prinsip-prinsip ini membentuk fondasi dari strategi CRM yang kuat dan berorientasi jangka panjang, di mana perusahaan dan pelanggan sama-sama memperoleh manfaat dari hubungan yang saling mendukung. Di sini keuntungan CRM, yaitu di sini fitur customer knowledge, yaitu di sini pengetahuan pelanggan yang lebih baik, increase market share, meningkatkan pangsa pasar, terus create up and cross-selling opportunities, menciptakan peluang penjualan atas penjualan silang. Yang selanjutnya di sini muter ya, increase products acceptance, peningkatan penerimaan produk, dan yang terakhir di sini balik lagi ke quicker cash flow, arus kas yang lebih cepat.
Nah, di sini mungkin CRM memberikan keuntungan kompetitif dengan membantu perusahaan lebih memahami, melayani, dan mempertahankan pelanggan secara efisien dalam jangka panjang. CRM bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Sini juga selain itu tugas CRM, yaitu yang pertama mengumpulkan dan melakukan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan layanan dan penjualan dari pelanggan, menggunakan sistem yang sudah terhubung dengan pelayanan pelanggan. Yang kedua, melakukan analisis efektivitas CRM untuk memastikan sistem pelayanan pelanggan sudah berjalan dengan baik atau belum. Selanjutnya, membangun sistem pelayanan terhadap pelanggan secara optimal dan mengidentifikasi berbagai faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir di sini memahami berbagai saran dan keluhan pelanggan serta menyediakan dukungan penuh untuk pelanggan. Nah, di sini juga tugas CRM juga adalah yaitu kesimpulannya tugas CRM itu mengelola seluruh siklus hubungan pelanggan mulai dari akuisisi, pemeliharaan hingga pengembangan pelanggan. Dengan menjalankan tugas-tugas ini secara efektif, CRM membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih erat, meningkatkan kepuasan serta mendorong pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Nah, di sini perusahaan mana sih yang paling diuntungkan dari CRM? Nah, di sini perusahaan yang melayani sejumlah besar pelanggan melalui interaksi yang kompleks dengan sering terjadi. Mungkin di sini dengan salah satunya beberapa perusahaan komunikasi, perusahaan yang bernaung di bidang retail, perusahaan asuransi, dan perusahaan dengan condong curam. Dan perusahaan ini di pasar hilang selamanya. Perusahaan yang paling diuntungkan dari CRM adalah yaitu mereka yang memiliki banyak pelanggan dan mereka yang berinteraksi secara berkala dan kompleks, mereka yang bergantung pada hubungan jangka panjang, dan mereka yang perlu personalisasi layanan atau pemasaran. Yaitu dengan kata lain, semakin tinggi ketergantungan perusahaan pada hubungan pelanggan, semakin besar manfaat yang bisa diperoleh dari CRM. Nah, di sini masih lanjut ya. Perusahaan yang paling diuntungkan dari CRM hari ini pada saat ini yaitu tadi perusahaan yang melayani sejumlah besar pelanggan melalui interaksi yang kompleks yang sering terjadi, perusahaan komunikasi, bank retail, dan perusahaan asuransi. Dan juga di sini disusul juga perusahaan yang terlibat dalam interaksi minimal dengan setiap pelanggan, yaitu seperti dealer, ya, agen pemerintahan, ya, mungkin sales, ya, di sini. Dan juga perusahaan yang bertransaksi sederhana, seperti bioskop dan toko retail. Nah, di sini ada 4 tipe CRM. Yang pertama itu strategi ya, yaitu strategi bisnis customer centric inti yang bertujuan untuk memenangkan dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Yaitu tipe CRM selanjutnya ya, operasional. Operasional ini berfokus pada otomatisasi proses yang dihadapi pelanggan seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Terus analytical, yaitu proses di mana organisasi mengubah data yang terkait dengan pelanggan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti baik untuk tujuan strategis maupun taktis. Nah, di sini juga tipe CRM terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif di sini menerapkan teknologi lintas batas. Organisasi dengan
Maksud dan tujuan mengoptimalkan nilai perusahaan, mitra, dan pelanggan. Nah, di sini, di sini dijelaskan secara satu persatu yaitu strategi CRM, ya. Strategi CRM yaitu berfokus pada pengembangan budaya bisnis customer centric yang didedikasikan untuk memenangkan dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, customer centric bersaing dengan logika bisnis lainnya. Nah, di sini misalkan Philip Kotler mengidentifikasi 3 orientasi bisnis utama lainnya, yaitu produk, produksi, dan penjualan. Nah, di sini manfaat CRM bagi perusahaan apa aja? Yaitu yang pertama, pengetahuan pelanggan bisa menjadi lebih baik, segmentasi pasar yang lebih baik juga, ya. Di sini retensi pelanggan yang menjadi lebih baik, dan yang terakhir mengetahui kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Nah, di sini operasional CRM. Operasional CRM ini marketing automation, yaitu market segmentation, campaigns management, event-based trigger marketing, sales for automation, account management, lead management, opportunity management, people in management, contact management, quotation and profile and proposal generation, and product configuration. Di sini operasional CRM juga sangkut pautnya dengan service automation, case incident or issue management, inbound communication management, training and routing, service level management. Nah, selanjutnya CRM analitik. Nah, di sini sumber data yang terkait dengan pelanggan untuk, ya, sumber internal. Data penjualan, riwayat pembelian, data keuangan, riwayat pembayaran, nilai kredit dan pemasaran, respon kampanye, data skema loyalitas, dan data layanan. Sumber eksternal yaitu data geodemografi dan gaya hidup dari organisasi intelijen bisnis. Misalnya, di sini sebelum melanjutkan ke kesalahpahaman, mungkin jadi semua tipe yang tadi, ya, semua tipe ini saling terhubung, ya, dan idealnya digunakan bersama-sama agar perusahaan dapat membangun hubungan pelanggan yang kuat, pelanggan yang cerdas, dan berkelanjutan. Nah, di sini kesalahpahaman nih, ya, kesalahpahaman tentang CRM. Ini banyak orang yang salah mengartikan tentang CRM. Jadi yang pertama itu CRM itu bukanlah paket software, bukan juga database, juga bukan call center, bukan pula program loyalitas atau program customer service. Ya. CRM adalah sebuah filosofi dari semua hal tersebut di atas. CRM lebih dari sebuah perkembangan dari direct marketing dan lebih dari sebuah peristiwa tentang sebuah teknologi baru. Dan fokusnya itu adalah pada mempertahankan pelanggan dan juga perkembangan. Karena mempertahankan itu yang lebih susah, ya, daripada istilahnya di sini kita mencari pelanggan. Ya, mencari pelanggan juga susah, ya. Mencari customer itu susah, cuma yang lebih susah lagi itu mempertahankan customer, ya. Mungkin di sini disimpulkan kesalahpahaman tentang CRM itu bisa menyebabkan implementasi yang keliru atau bahkan kegagalan. Memahami bahwa CRM adalah strategi jangka panjang yang menyeluruh akan membantu perusahaan memaksimalkan manfaatnya dalam membangun hubungan pelanggan yang kuat dan menguntungkan.
Jadi itu tadi ya, fokusnya CRM itu di sini lebih ke mempertahankan pelanggan ya. Lebih kita mencari pelanggan dan mempertahankannya itu ya, yang sangat susah. Nah, ini beberapa referensi dari makalah yang sudah dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih, atur nuhun, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan mudah-mudahan eh, presentasi ini bisa diterima dengan baik. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.